Dalam hidup ini, setiap manusia pasti akan diperhadapkan kepada dua kondisi kehidupan. Kondisi pertama, kita akan merasakan sukacita. Sukacita saat apa yang diinginkan dalam hidup ini bisa terjadi. Sukacita saat menemukan pasangan hidup, memiliki seorang anak, atau mendapatkan untung yang besar dari pekerjaannya. Kondisi kedua yang bertolak belakang dengan sukacita adalah duka cita. Duka cita saat berbagai macam pencobaan dan kesulitan hidup datang silih berganti dan tidak pernah ada hentinya. Untuk hal-hal yang menyenangkan, terlalu mudah bagi kita untuk dapat menaikkan ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Namun, apakah mudah juga untuk kita bisa mengucap syukur jika keadaannya justru tidak menyenangkan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap bisa mengucap syukur? Atau justru kita menyerah pada keadaan dan pergi meninggalkan Tuhan? Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa diberkati Tuhan. Saya bersuka cita, saya berbahagia pada malam hari ini dapat menjumpai setiap pemirsa sekalian. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, ingat bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Selamat datang di program Cermin Hati malam hari ini. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk merefleksi hati, hidup, dan pikiran kita. Sehingga kita tetap berpikir yang baik, menyimpan yang baik di hati kita, dan senantiasa melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, 30 menit ke depan saya akan menemani saudara di malam yang larut ini. Karena itu saudara jangan tertidur dulu. Kalau udah setengah-setengah tidur, cepat-cepat bangun ya kan. Jangan pindahkan channel saudara dulu. Karena 30 menit ke depan saya mau bersama-sama dengan saudara. Ada sebuah program khusus yang kita mau bahas bersama, yaitu tentang meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, apapun meninggalkan kita boleh, tetapi jangan sampai Tuhan yang meninggalkan kita. Karena kalau Tuhan meninggalkan kita, dan lebih parah lagi, kita yang meninggalkan Tuhan, maka rusak segala sesuatunya. Karena dalam Alkitab jelas dikatakan, bersama Tuhan kita cakap menang segala perkara. Mari bersama saya untuk melihat firman Tuhan tentang apa itu posisi di mana kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita bingung dan kita berkata, ya tapi Tuhan meninggalkan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagian besar seringkali yang terjadi bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Dalam Hosea pasal 4 ayat 7-10 dikatakan demikian, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Lihat, dengan lain kata gini, makin diberkati, ya kan? Makin diberkati, makin lupa Tuhan, makin meninggalkan Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Apa yang terjadi? Maka kemuliaan mereka akan kutukar dengan apa? Kehinaan. Ayatnya yang ke-8. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Coba bayangin nggak? Rezeki yang didapat dari dosa. Waduh, kalau kita mendapat rezeki dari dosa, dari bohong, dari curang, dari menipu, wah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan menghancurkan diri kita sendiri. Selalu saya bilang, lebih baik kita dalam kekurangan tetapi berjalan dalam kebenaran, daripada kita hidup dalam kelimpahan tetapi akibat kompromi dengan dosa. Alkitab menegurnya. Coba lihat selanjutnya ayat yang ke-9. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tapi tidak menjadi banyak. Sebab, perhatikan baik,
Apa persoalan sehingga Tuhan menegur mereka? Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang pada apa? Pada sundal. Artinya apa? Pada dosa. Pada apa? Pada percabulan. Pada apa? Pada perzinahan. Pada hal-hal yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalan meninggalkan Tuhan adalah persoalan yang sangat serius. Makanya saya catat di sini, meninggalkan Tuhan adalah suatu kebodohan terbesar. Saya ulangi sekali lagi, meninggalkan Tuhan adalah sebuah kebodohan terbesar yang ada dalam dunia ini. Artinya apa? Betul kita bisa salah, betul kita bisa berdosa, betul kita bisa melakukan hal yang jahat. Tapi selama kita berbalik kepada Tuhan, selama kita bertobat, selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada kasih Tuhan. Selalu ada anugerah Tuhan yang dapat dicurahkan kepada kita. Tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan hanya karena kita sibuk dengan uang, sibuk dengan kenikmatan, sibuk dengan kesenangan dunia, sibuk dengan hal-hal yang cabul dalam dunia ini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita telah melakukan kebodohan terbesar. Nah, saya catat di sini gini. Orang yang disebut bodoh dalam iman Kristen, satu, adalah orang yang hidup dalam dosa. Kita kadang-kadang bilang, oh ini orang bodoh banget sih. Sekolahnya sampai apa sih? Loh, bodoh dalam iman Kristen gak ada hubungan dengan bangku sekolah. Ada banyak orang yang bilang, wah pendeta, saya gini-gini makan bangku sekolah. Nah, ngapain dimakan tuh bangku sekolah? Iya kan? Itu lebih bodoh lagi, sudah makan sama bangku sekolah dimakan. Terus mejanya dong? Nah, iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kebodohan tidak ada hubungannya dengan bangku sekolah. Tetapi kebodohan hubungannya dengan dosa. Kenapa? Karena saudaraku, contoh ya, suami istri bangun rumah tangga. Tetapi kemudian suami hidup dalam dosa. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya kan kehancuran. Dosa tidak pernah mengkreasikan sesuatu yang positif. Dosa tidak pernah mengkreasikan sesuatu yang baik. Dosa hanya mengkreasikan sesuatu yang hancur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara menatap saya dan berkata, ya tapi kan namanya kita masih hidup di dunia lah pendeta. Ya kita masih hidup dalam dosa. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun kita masih hidup di dunia, tetapi Alkitab berkata, Tuhan menyertai kita. Meskipun kita hidup di muka bumi, tapi Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jadi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, meskipun kita ada di dunia, itu bukan alasan untuk kita hidup dalam dosa. Betul, mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi cepat bangkit, cepat memperbaiki. Kalau kita tahu ini salah, kita minta hikmat Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk terus menuntun kita. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam iman Kristen, siapa yang disebut bodoh adalah orang yang hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa beda jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa bisa bangkit. Tapi hidup dalam dosa artinya tahu itu salah, tetapi tetap dinikmati. Ya itu dia. Yang kedua saya pelajari, siapa dalam iman Kristen disebut bodoh? Orang yang percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Orang yang pergi ke dukun-dukun. Orang yang percaya ramalan-ramalan nasib. Orang yang percaya ramalan-ramalan horoskop. Orang yang hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena kita kan punya Tuhan yang hidup. Kenapa kita nggak berseru kepada Tuhan? Kenapa kita nggak minta pertolongan Tuhan? Bukankah kita tahu selama kita berjalan di jalan Tuhan, pasti ada berkat-berkat luar biasa yang tersedia. Yang ketiga saya pelajari, orang yang disebut bodoh dalam iman Kristen adalah orang yang meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan kan nggak perlu diragukan. Kasih Tuhan perlu diimani. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah meleset dalam hidup kita. Dan yang keempat, siapa yang disebut bodoh dalam iman Kristen? Orang yang tahu kebenaran namun tidak melakukan. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan, itu adalah orang yang bodoh. Karena orang yang bijaksana, dia tahu kebenaran, dia hidup di dalamnya. Saya akan kembali setelah yang berikut ini, pastikan tetap ada di Cermin Hati. Haleluya.
Iya, masih di cermin hati. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih kita bahas tentang meninggalkan Tuhan. Dan kita sedang membahas bahwa meninggalkan Tuhan adalah sebuah kebodohan yang terbesar. Nah, siapa yang disebut orang bodoh? Tadi sudah saya jelaskan. Orang yang hidupnya dalam dosa, orang yang berjalan dalam kuasa-kuasa kegelapan, orang yang meragukan kasih Tuhan, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan, dan orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, ini adalah kelompok orang-orang yang disebut bodoh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang ini bisa jadi adalah bisnismen yang hebat. Orang-orang seperti ini bisa jadi adalah seorang yang punya karir luar biasa. Orang seperti ini boleh saja bergelar profesor, doktor, karburator, kotor, sampai bocor-bocor, saudara-saudara. Mungkin sudah bilang, itu gelar apa? Pendeta, profesor, doktor, karburator, kotor, sampai bocor-bocor. Loh, maksud saya adalah gelar saudara boleh setumpuk. Tapi kalau kau hidup dalam dosa, engkau percaya kuasa-kuasa kegelapan, lalu engkau meragukan kasih Tuhan, kau tahu kebenaran tapi tidak melakukan, lalu engkau meninggalkan Tuhan, semuanya ini saya sebut adalah orang-orang yang bodoh. Nah, saya pelajari mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan. Bukankah kita tahu Tuhan itu baik? Bukankah kita tahu bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara? Bukankah kita tahu di dalam Tuhan kita lebih daripada orang-orang yang menang? Pertanyaannya, mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Saya catat di sini beberapa hal. Satu, karena tidak tahan dengan bujukan atau rayuan iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, kita seringkali jatuh dalam dosa. Nah, setelah kita mendekat kepada Tuhan, iblis nggak suka. Iblis mau membujuk, iblis mau merayu. Nah, ketika kita nggak tahan dengan bujukan dan rayuan iblis, di sini kita mulai meninggalkan Tuhan. Saya ambil contoh sederhana, Adam dan Hawa. Kurang apa berkat Tuhan dalam hidup mereka? Tuhan menyediakan Taman Eden seluruhnya bagi Adam dan Hawa. Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Satu-satunya larangan, satu-satunya ketidaknyamanan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa, mereka tidak boleh menyentuh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau tidak boleh memakannya. Nah, apa yang terjadi? Iblis mulai datang membujuk. Kenapa iblis datang dan membujuk? Karena iblis mau mereka jatuh dan hancur. Iblis mau mereka terpisah dari kasih Allah. Iblis mulai membujuk. Dan apa yang iblis katakan? Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Nah, iblis mulai melancarkan serangan. Lalu dia bilang, oh, semua pohon boleh. Justru pohon yang di tengah itu yang tidak boleh. Lalu apa yang terjadi? Iblis bilang, ya, sebab kalau kamu memakannya, kamu akan jadi seperti Allah. Saudara lihat nggak? Ada rayuan-rayuan maut, ada bujukan-bujukan maut yang dilontarkan oleh iblis. Tujuannya sederhana, supaya terpisah dari kasih Tuhan, supaya kita meninggalkan aturan-aturan Tuhan, supaya kita melepaskan diri dari segala ikatan terhadap firman Tuhan. Apa yang terjadi? Sesuatu yang sebetulnya dilarang, sesuatu yang tidak boleh, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, akhirnya dimakan oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Karena terbujuk. Pertanyaannya, Adam dan Hawa benci Tuhan nggak? No. Adam dan Hawa memang mau jauh dari Tuhan nggak? No. Pertanyaannya, kenapa dia kok akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena terbujuk dan termakan oleh rayuan iblis. Jelas sampai di sini? Jadi sekali lagi saya ulangi, orang yang meninggalkan Tuhan bukan berarti karena nggak mencintai Tuhan, tapi karena tidak tahan dengan bujukan. Yang kedua, mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Kecewa karena yang terjadi berbeda dengan apa yang dipikirkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan itu jahat, bukan berarti Tuhan itu mengecewakan kita. Betul, kita mungkin menghadapi keadaan yang mengecewakan, tapi Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita nggak memahami jalan-jalan Tuhan. Seringkali kita berkata, wah, Tuhan menutup pintu buat saya. Tahukah saudara, Tuhan tidak akan menutup sebuah pintu dalam hidup kita tanpa membuka sebuah pintu yang lebih besar. Tuhan tidak akan berkata tidak pada jawaban doa kita tanpa menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kita. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, kalaupun ada hal-hal yang mengecewakan, jangan pernah menjadi kecewa. Di tengah keadaan yang mengecewakan sekalipun, kita tetap tahu bahwa Tuhan kita baik. Kita tetap tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah.
Karena Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Yang ketiga, karena tidak setia dalam segala keadaan. Padahal Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Ada banyak orang mimpinya terlalu besar, tapi tidak tekun menjalani hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak setia. Dia berkata, "Lu saya udah berdoa, Tuhan nggak tolong saya. Buat apa saya berharap pada Tuhan? Buat apa saya tetap setia kepada Tuhan?" Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus? Hanya karena kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia ingin Yesus memulihkan kerajaannya, kerajaan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kok Yesus kelihatannya begitu lemah, sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, disitulah dia menjadi begitu kecewa. Kenapa Yesus diam saja? Kenapa Yesus begini? Itu sebabnya ketika orang bertanya kepadanya, "Kau pasti muridnya?" Dia berkata apa? "Aku tidak pernah kenal dia." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terlalu banyak istri yang sedang kecewa terhadap suaminya. Terlalu banyak suami yang sedang kecewa pada istrinya. Makanya selalu saya bilang kecewa seringkali menjadi kendaraan yang setan pakai untuk menghantar banyak orang yang tadinya beriman menuju ke neraka dan dihancurkan di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan menjadi orang-orang yang kecewa. Di tengah keadaan seperti apapun, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Di balik tetesan air mata ada mahkota yang tersedia yang Tuhan siapkan buat yang setia. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan. Satu, kenapa? Tidak tahan dengan bujukan dan rayuan iblis. Yang kedua, karena kecewa dengan apa yang terjadi tidak seperti apa yang dia pikirkan. Yang ketiga, karena tidak setia dalam segala keadaan. Dan yang keempat, kenapa seringkali kita meninggalkan Tuhan? Karena kita berjiwa pemberontak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bukan berjiwa tunduk pada aturan. Padahal Alkitab dengan tegas berkata, "Jalanilah segala jalan-jalanku, ikutilah segala perintah aku." Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan adalah orang-orang yang dibebaskan dari belenggu. Orang-orang yang ikut Tuhan adalah orang-orang yang dikuatkan di tengah pergumulan. Orang-orang yang ikut Tuhan adalah orang-orang yang menerima mujizat tepat pada waktunya. Tetapi orang-orang yang berjiwa pemberontak, tidak bisa ikut aturan Tuhan, jiwanya nggak bisa terima. Adam dan Hawa mulai ada jatuh dalam dosa pemberontakan, sehingga dia melakukan yang Tuhan katakan jangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis yang sama kemudian datang kepada Yesus ketika Yesus puasa 40 hari, lalu bertanya, "Jika engkau anak Allah, robah batu ini menjadi roti." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mulai ditawarkan iblis untuk menjadi pemberontak. Tetapi Yesus berkata apa? Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita meninggalkan jiwa pemberontak dan menjadi orang yang punya jiwa yang setia dan taat kepada Tuhan. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan tetap ada di Cermin Hati. Haleluya. Haleluya, masih di Cermin Hati, masih membahas tentang meninggalkan Tuhan. Dan kita masih ada dalam kesepakatan, meninggalkan Tuhanlah kebodohan terbesar. Kita nggak mau jadi orang-orang bodoh, karena kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang memberkati kita tepat pada waktunya. Haleluya. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara tentang meninggalkan Tuhan, kapan seorang itu sebetulnya dikategorikan di hadapan Tuhan sebagai seorang yang meninggalkan Tuhan? Nah, ini yang perlu kita bahas selanjutnya. Saya catat di sini yang pertama, jika kita tahu yang Tuhan perintahkan, namun kita tidak melakukannya. Jadi gini, kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan, kita tahu bahwa Tuhan menghendaki, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan, tetapi kita punya 1001 alasan. Nah, Petrus satu kali diajak Yesus untuk menolakkan perahu ke tempat yang dalam. Setelah apa? Setelah dia tangkap ikan sepanjang malam gak dapat apa-apa. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Apa kemudian jawaban Petrus? "Guru,
Sepanjang malam aku tangkap ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Nah, sebetulnya ada sebuah pemberontakan awal di dalam diri Petrus. Petrus berkata, "Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan." Dengan lain kata, itu sebuah sindiran. "Guru, saya seorang ahlinya. Sepanjang hari, hari demi hari, seumur hidup saya ada di Danau Galilea ini. Aku tahu persis kapan zamannya, kapan seasonnya ada ikan, kapan seasonnya tidak ada ikan. Sepanjang malam aku tangkap ikan, berarti memang nggak ada ikannya. It's not about right or left. Bukan soal kanan atau kiri. Karena Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dengan lain kata, Pak Yesus bilang, sepanjang malam aku tangkap ikan. Jangankan kiri atau kanan, depan, belakang, atas, bawah, muter juga semua udah. Iya kan? Tetapi kemudian Petrus lanjutkan dengan ketaatan mutlak. Dia bilang apa? Karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukan. Bisa nggak hari ini kita omongin yang sama? Tuhan, hati saya sebetulnya sakit, tapi karena engkau memerintahkannya, aku mengampuni. Tuhan, secara daging aku gak kuat menghadapi tekanan ini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku tetap melakukannya. Siapa yang disebut Tuhan sebagai orang yang meninggalkan Tuhan? Jika kita tahu yang Tuhan perintahkan, namun kita tidak melakukannya. Kita punya alasan-alasan yang kelihatannya logis, kita punya alasan-alasan yang kelihatannya masuk akal, kita punya alasan-alasan yang kelihatannya benar, tapi sebetulnya itu hanya pengalihan ketaatan dari ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan yang pertama adalah orang yang tahu yang Tuhan perintahkan, namun tidak melakukannya dengan 1001 alasan. Yang kedua, kapan seorang dikategorikan sebagai seorang yang meninggalkan Tuhan? Yaitu jika kita tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca Alkitab, dan tidak lagi ke gereja. Padahal tadinya kita aktif baca Alkitab, tadinya tiap minggu kita ke gereja, minimal sebulan sekali, minimal 2 minggu sekali kita ke gereja. Tetapi hari-hari ini kita sudah tidak lagi ke gereja, kita sudah tidak lagi baca Alkitab, kita sudah tidak lagi berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sorry untuk ngomong ini. Mungkin saudara berkata, tapi di hati saya masih ada Tuhan kok. Betul, saya akui mungkin di hati saudara masih ada Tuhan, karena memang Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tetapi engkau sudah dalam posisi meninggalkan Tuhan. Kalau malam hari ini saudara menyaksikan program Cermin Hati ini, dan saudara sudah lama gak ke gereja, saudara sudah lama gak baca Alkitab, saudara sudah lama gak berdoa, bisa jadi karena saudara kecewa, bisa jadi karena saudara sibuk, atau bisa jadi karena memang saudara sudah tenggelam di dalam dosa. Hari ini saya percaya tidak kebetulan saudara menyaksikan program ini. Kembali ke gereja, kembali baca Alkitab, kembali berdoa. Gereja tidak pernah menyusahkan saudara, doa justru melegakan saudara. Alkitab justru membangun prinsip-prinsip hidup yang menguatkan iman saudara. Karena itu berdoa, baca Alkitab, dan ke gereja, maka engkau akan senantiasa mengalami kekuatan-kekuatan dari sorga. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, kapan seorang dikategorikan sebagai seorang yang meninggalkan Tuhan? Yaitu jika kita tidak mau memahami jalan-jalan Tuhan, namun memaksakan kehendak diri kita sendiri. Kalau kita hanya sibuk, pokoknya mau saya ini, pokoknya mau saya ini. Saudaraku, Yesus berkata apa? Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah waktunya untuk kita bukan lagi memaksakan kehendak kita. Sudah terlalu sering kita menjadi orang-orang egois kepala batu, yang pokoknya kalau saya mau apa harus terjadi. Bahkan kalau kita doa kita nggak dapat, kita marah sama Tuhan. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, sorry, engkau dalam posisi meninggalkan Tuhan. Engkau harus berbalik ke jalan-jalan Tuhan. Karena kapan kita disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Yaitu ketika kita tidak memaksakan kehendak kita, tapi kita berjalan dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan pada akhirnya kapan seorang dikategorikan sebagai seorang yang meninggalkan Tuhan? Yaitu jika kita dengan sadar tetap memilih hidup dalam dosa. Kita tahu itu dosa, tapi dengan sadar kita tetap memilih hidup dalam dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dosa itu menghancurkan. Dosa itu menyengsarakan, dosa itu menghadirkan penderitaan, dan dosa itu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu, kalau engkau hari ini berkata, ya pendeta gimana ya pendeta ya, saya hidup susah sih pendeta. Kalau saya nggak jadi istri piaraan susah pendeta. Kalau saya dalam bisnis saya cuma jujur-jujur aja pendeta, susah saya dapat keuntungan. Itu yang saya bilang, kita mendapatkan laba
kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan keberhasilan dari dosa, itu akan merusak segala-galanya. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kembali ke jalan Tuhan. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada orang-orang yang akan berdoa buat saudara, hamba-hamba Tuhan 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu. Secara khusus saya juga mau berdoa buat saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat. Saudara-saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita berdoa, Bapa di dalam nama Yesus, kami tidak mau berada pada posisi meninggalkan Tuhan, tapi kami mau ada dalam posisi senantiasa setia dan bersandar kepada Tuhan. Karena itu kalau ada di antara pemirsa yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami dipulihkan kembali kepada Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat, yang dalam pergumulan, yang membutuhkan mujizat di dalam nama Yesus, mendapat anugerah sempurna. Sehingga kami hari ini dapat berkata, Tuhan menjamah kami, hidup kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, kuat di dalam Tuhan, bersandar pada kasih Tuhan, karena hanya dekat Tuhan jiwa kita tenang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan itu baik. Haleluya.